Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicintai Tuhan? Hari ini dengan tidak bosan-bosan kami kembali datang tentunya untuk mengajak saudara bersaat teduh. Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita bawa jiwa kita, segenap pikiran kita, semua yang ada pada kita. Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Amin. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Terima kasih Tuhan. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak
kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. 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 Glory, glory. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, amin, Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat
dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami rindu melihat merasakan Kuasa Roh kuasa-Mu Kudus lebih Tuhan adil. menjamah hidup kami, menguasai hidup kami Yesus. saat kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan ketenangan yang sangat dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sudah menyembah-Mu, memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah mengurapi kami Amin. dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan. Saatnya saat ini kami mau mendengar akan suara-Mu. Yes. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarnya Tuhan. Biarlah firman yang kami Haleluya. dengar, kiranya Haleluya. boleh membawa hidup kami lebih dekat kepada Amin. Tuhan. Amin. Dan Amin. kami boleh belajar menghidupi firman Yes. dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami siap mendengar suara-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh sebuah saat yang sangat indah dan istimewa. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam saat-saat yang begitu indah ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana sudah sampai pada Markus pasal yang ke-11, dan kita akan dibantu oleh seorang anak Tuhan untuk membacakannya. Ya, Markus pasal yang ke-11. Silakan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikut dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja,
sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang itu, peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Puji Tuhan. Ketika tadi kita membaca Alkitab, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saudara, ya, dalam pembacaan hari ini. Namun izinkan saya seperti biasanya akan mengulas sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan ajak kita kembali membaca pada bagian ayat yang ke-24
dan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan ayat 25 ini cukup menarik. Setelah berbicara tentang kalau kamu berdoa, percaya bahwa kamu sudah terima, maka kamu akan terima. Ayat 25 disisipkan seperti ini. Perhatikan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sesuatu yang menarik ya. Tadi kita sudah membaca bersama-sama, di mana Tuhan menunjukkan tentang doa. Dan kemudian bicara tentang pengampunan. Kalau kamu doa, ya seperti di ayat 24 tadi. Kamu doa tapi kamu gak mengampuni, nanti kamu Bapamu yang di surga gak ampuni loh. Jadi kalau kamu berdoa, pastikan dirimu itu sudah lepas dari segala bentuk sakit hati apapun. Ini sisipan yang menarik. Terkadang kita itu bisa benci tanpa sadar terhadap seseorang. Kita bisa jadi tidak mengampuni seseorang tanpa kita sadari. Namun bertahun-tahun lamanya kita berdoa kepada Tuhan tanpa kita ingat ayat ini. Kalau kata-kata ini disisipkan, itu artinya penting banget. Sehingga Tuhan tiba-tiba ingat, lalu Tuhan ngomong, ini harus ngomong nih. Harus saya kasih tahu nih, seolah-olah gitu ya. Padahal jelas konteksnya awalnya tentang doa. Tapi ketika bicara doa, seolah-olah ada sesuatu yang penting sehingga Tuhan sisipkan. Jangan lupa loh, kamu harus ampuni loh. Kalau kamu berdiri untuk berdoa, jangan lupa hatimu itu harus benar-benar penuh pengampunan. Kadang-kadang kita bisa nggak mengampuni orang. Bisa benci pada seseorang tanpa kita sadari. Dan sebenarnya hati kita tahu kok. Tandanya banyak. Kita mungkin masih ingat kesalahan orang, itu lumrah. Tetapi kita nggak bisa mengasihi orang itu. Gampang kok. Kita ketika disuruh mendoakan orang itu akan ada rasa ganjalan di hati. Orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan saudara juga tahu pastinya. Dimana ketika kalau saudara nggak suka sama seseorang, saudara belum ampuni, dan saudara mau mendoakan dia, hatimu pasti merasa tidak enak. Engkau pasti tidak bisa berdoa dengan tulus, dengan penuh kasih, karena engkau belum mengampuni. Dan sekali lagi, sekalipun manusia bisa ditipu, tetapi Tuhan nggak bisa ditipu. Mengampuni itu memang nggak gampang. Well, kadang-kadang kita sakit hati ya. Namanya sakit hati itu kan sesuatu yang tidak mudah. Karena bicara perasaan. Tapi izinkan saya sebagai seorang hamba Tuhan mengingatkan pada saudara. Pak, Bu, tidak ada gunanya saudara, Bapak, Ibu tetap pegang sakit hati. Apakah sakit hati itu akan membawa Bapak Ibu hidupnya tenang? Apakah lalu kalau Bapak Ibu sakit hati, orang yang kepadanya Bapak Ibu sakit hati pasti mengalami celaka? Tidak. Bapak Ibu sendiri yang dirugikan. Bahkan Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan gak ampuni loh. Nah, pernah juga ada orang bertanya sama saya, Pak, kalau orang itu percaya Yesus, lalu dia gak mengampuni, masuk surga atau neraka? Maka jawaban saya sederhana, kalau dia sudah benar-benar percaya Yesus, dia pasti mengampuni. Karena dia sudah lahir baru. Jadi kalau sampai hari ini saudara begitu mudah masih simpen-simpen sakit hati pada seseorang, tidak bisa mengampuni. Sebenarnya maaf sebagai seorang hamba Tuhan saya harus bilang nih, saudara perlu tuh untuk kembali merefleksikan iman percayamu selama ini kepada Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus sungguh-sungguh, saudara akan dimampukan mengampuni. Kenapa? Karena ketika engkau percaya Yesus sungguh-sungguh, engkau juga dikuatkan untuk mengampuni. Dan engkau tahu engkau tidak punya alasan membenci orang.
Karena engkau yakin dan percaya bahwa dosamu yang banyak sudah juga diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Saya berdoa semoga lewat renungan singkat hari ini, saudara dilepaskan dari sakit hati. Saudara dilepaskan dari segala hati yang tidak mampu mengampuni sesama. Pak, saya ke gereja kok saya rajin pelayanan, tapi kok sakit hati. Dengar saudara, pelayanan ke gereja tidak menjamin seseorang benar-benar percaya Yesus. Ingat kata-kata saya baik-baik. Semoga saudara benar-benar percaya Yesus. Jangan sampai engkau terhilang di dalam gedung gereja. Lepaskan pengampunan. Mungkin hari ini kau merasa berat, engkau merasa susah. Maka solusinya mudah. Bukan kau berjuang sendiri. Solusinya hanya satu. Percayalah benar-benar kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka kekuatan untuk mengampuni tidak berasal daripadamu. Tuhan yang akan memberikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini, di mana kami kembali boleh datang kepadamu bersaat teduh. Kalau ada di antara umatmu saat ini kami yang masih menyimpan sakit hati, kebencian, kemarahan pada orang lain, baik karena orang itu menyakiti kami, atau mungkin bisa jadi kami juga salah paham sehingga kami sakit hati. Apapun itu, Tuhan bebaskan hati kami dari semuanya itu. Kami mau melepaskan pengampunan karena kami tahu kami pun sudah diampuni. Kami tahu kami pun orang yang banyak salah. Tidak pantas kami yang banyak salah menghakimi orang yang lain. Biarlah pengampunanmu, merasakan cintamu yang dalam itu, membuat kami dimampukan mengampuni sesama kami. Biarlah kami hidup dalam kebebasan. Dan kalau ada yang masih diikat sakit hati, hamba juga berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan anak-anakmu dari sakit hati. Berikan damai sejahtera dalam hidup anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama doa untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. We pray for them, Jesus. We believe in you. In the name of Jesus. Oke, yuk kita akan lanjutkan doa kita. Ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan seiman kami di seluruh dunia yang menghadapi aniaya, penyiksaan, dan tekanan yang berat karena nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, kuatkan kiranya iman mereka. Dan dalam nama Yesus, kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari segala penderitaan, penyiksaan, dan penganiayaan itu. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia yang tercinta. Tuhan, limpahkan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu atas Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat pada mereka dalam menjadi nahkoda bagi bangsa kami. Tuhan, lebih daripada pemimpin kami berdoa agar Tuhan sendiri yang mengepalai bangsa kami. Dengan cara yang ajaib, kiranya juga terjadi pertobatan jiwa besar-besaran di Indonesia. Dalam nama Yesus, penginjilan tidak terhalang. Dalam nama Yesus, Tuhan akan kuatkan hamba-hamba-Mu untuk memberitakan Injil. Dalam nama Yesus, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan juga kiranya Tuhan ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan ampuni, dan melalui pengampunan Tuhan, kiranya pertolongan-Mu terjadi atas Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut atau menyebut dirinya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta,
penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Dalam nama Yesus, berikan pada kami semua hati yang selalu tulus ikhlas dalam melayani-Mu Tuhan. Setulus hati memandang hanya kepadamu. Cukupkan apa yang diperlukan oleh kami dan keluarga kami. Dan perlengkapi kami maupun keluarga kami lebih lagi untuk dapat lebih berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus berkati pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus berkati pelayanan mereka. Dalam nama Yesus berkati keluarga mereka. Dalam segala hal, Tuhan kiranya memberikan pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang baik. Dalam nama Yesus biarlah tidak ada yang terhilang, tapi mereka membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk yang sakit. Siapapun yang sakit saat ini, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat, kami berdoa, kami mendoakan mereka. Tuhan kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang mengalami masalah. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan umat-Mu, kiranya Tuhan ampuni. Kiranya Tuhan tunjukkan letak kesalahan umat-Mu. Dan Tuhan tolong untuk dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua apapun yang dihadapi, Tuhan kiranya limpahkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami juga bersatu hati. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sekarang ada waktu ya. Saya berikan kesempatan sejenak untuk kita berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan tutup ya saat teduh hari ini. Sekali lagi yang mau lanjut, ayo lanjut terus ya. Puji Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, pelayanan kami maupun pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.